Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrianto, NIM 1910-2005, Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang e-government. E-government adalah tentang mencapai informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat digital lainnya. Sedangkan penulis lain mendefinisikan e-government merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi, khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dan penduduk dan juga bisnis. Kemunculan e-government. E-government di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001, yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang telematika, yaitu telekomunikasi, media, dan informatika, yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informasi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Namun, dalam perjalanan inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah, yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Apa yang dimaksud dengan government to the citizen, yaitu adalah mencapai layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Kemungkinan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C ini, yaitu pajak online, mencari pekerjaan, layanan jasmani sosial, atau dokumen pribadi, yaitu seperti akte kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, dan lain-lain. Yang kedua itu G2B, yaitu government to business, adalah transaksi elektronik yang dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contohnya pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten, dan dagang yang lain-lainnya. Yang ketiga G2G, yaitu government to government, adalah kemungkinan komunikasi dan pertukaran informasi online antara departemen dan lembaga pemerintah melalui basis data terintegrasi. Contohnya konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat e-government. Di antaranya mempunyai 3, yaitu yang pertama, memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder, terutama yaitu dalam hal-hal kinerja, efektivitas, serta efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, yaitu dalam rangka menerapkan konsep good governance dan governance. Yang ketiga, untuk mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan juga interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada 6 strategi yang disusun oleh pemerintah mencapai tujuan strategi e-government. Antara lain, yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan komunikasi
ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah membentuk portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. Yang kedua, strategi menata sistem dan proses pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ini ingin menata sistem manajemen prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Yang ketiga, strategi bermanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasarannya yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas, bertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan peran serta dunia usaha mengembangkan industri komunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah partisipasi dunia usaha dalam pencapaian tujuan strategi government. Itu berarti mengembangkan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. Yang kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun permintaan dari otonom disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Yang keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur dalam mengembangkan e-government. Dapat dilaksanakan dengan 4 tingkatan, yaitu dengan persiapan, pemantapan, dan pemanfaatan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.